Shalom saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan cerita mision dari Fiji yang mengisahkan tentang seorang umat Tuhan bernama Milo dengan tajuk dipanggil melalui penderitaan. Nama saya Milo dan saya berasal dari Kepulauan Samoa yang indah di Lautan Pasifik Selatan. Membesar bukanlah sesuatu yang mudah bagi saya. Saya dibesarkan dalam sebuah rumah tangga di mana kasih sayang sering tersembunyi di balik penderitaan. Ayah saya bergelut dengan ketagihan alkohol dan banyak kali perselisihan kecil berakhir dengan keganasan. Saya masih ingat bagaimana dia menyakiti ibu saya hanya karena perkara remeh. Saya dan adik-beradik membesar dalam suasana penuh ketakutan dan kekeliruan. Ya, bukan sekadar sukar, tetapi telah mematahkan sesuatu di dalam diri saya. Ketika saya semakin meningkat dewasa, saya sering bertanyakan soalan mendalam kepada Tuhan. Adakah masa depan untuk saya? Adakah saya mempunyai tujuan? Saya terus berbicara kepada Tuhan bahwa saya sedia untuk mendengar, sedia untuk mengikuti. Saya berdoa, menangis, dan merayu mencari jawaban. Tetapi seolah-olah Tuhan berdiam diri. Saya menjadi marah dan mulai menyalahkan Tuhan atas segala yang berlaku dalam hidup saya. Namun, ada sesuatu yang tetap menarik saya semakin dekat kepadanya. Saya mulai menghadiri pelajaran Alkitab pada hari Rabu dan pergi ke gereja pada hari Sabat. Dalam semua ini, ibu saya menjadi tubuh kekuatan saya. Walaupun dia sendiri menanggung kesakitan, dia tetap tabah dan sentiasa menggalakkan saya melakukan perkara yang benar. Ketika kecil, dia tidak membenarkan saya menghadiri camp atau aktiviti gereja, tetapi kini sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Apabila dia mendengar tentang Kongres Belia 2024 di Samoa, dia berkata, "Kamu patut pergi." Saya terkejut. Dia memberitahu bahwa kongres ini akan mengubah hidup saya, bahwa ia akan menjadikan saya seorang yang lebih baik. Kata-katanya menyentuh hati saya. Dan karena rasa hormat yang mendalam terhadapnya, saya membuat keputusan untuk mendaftar. Sebelum kongres bermula, saya mulai berdoa kembali. Kali ini saya meminta Tuhan memberi tanda. Saya perlu tahu sama ada Dia benar-benar mempunyai panggilan untuk saya. Dalam satu sesi penceramah bertanya, jika ada sesiapa yang mau menjadi sukarelawan untuk 1 tahun pelayanan misi, pada saat itu saya merasakan sesuatu yang sangat kuat dalam hati saya. Saya tahu itu Tuhan. Dia akhirnya berbicara kepada saya. Saya mendaftar untuk pelayanan misi. Saya sadar bahwa selama ini kesunyian itu bukanlah penolakan. Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan saya. Tetapi ketika segalanya kelihatan mulai teratur, tragedi melanda. Tepat sebelum saya berangkat ke Fulton College untuk latihan misi, abang saya meninggal dunia. Kami telah bersama selama 16 tahun dan tiba-tiba dia tiada. Rasanya seperti sebilah pisau menembusi hati saya. Saya hancur, saya hilang harapan. Saya merasa gagal karena tidak berada di sisinya. Saya berasa benar-benar tidak berguna. Ketika itulah ibu saya datang lagi kepada saya. Walaupun dalam penderitaannya, dia mengingatkan saya akan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Kata-katanya memberi saya kekuatan semula. Saya dapat merasakan Roh Kudus bekerja dalam diri saya, membimbing saya, mengangkat saya ketika saya tidak mampu berdiri sendiri. Kini saya ingin berbicara kepada sesiapa saja yang sedang melalui penderitaan atau ketidakpastian. Jangan berputus asa. Musuh mau Anda tetap tanpa harapan.
hancur dan sesat. Tetapi Tuhan masih bekerja bahkan dalam kesunyian. Dia sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Teruskan berdoa, terus percaya, dan terus mendengar. Panggilan Tuhan mungkin tidak datang ketika Anda menjangkakannya, tapi apabila Ia datang, Anda akan tahu dan Anda tidak akan menyesal berkata "ya" kepadanya. Yesus pernah berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius 5 ayat 10. Peganglah janji itu, Tuhan menjaga umat-Nya. Sebagian daripada persembahan Sabat ke-13 pada suku pertama tahun 2013 telah membantu menyediakan 15.000 Alkitab dan panduan bacaan di Kepulauan Pasifik Selatan supaya orang seperti Melo dapat mengenal Yesus dengan lebih mendalam. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada suku tahun ini yang akan membantu menyokong proyek kesehatan anak-anak di Kepulauan Salomo dan Vanuatu.